Anak-anak, kalian pasti pernah kan pada waktu melakukan perjalanan mengendarai mobil, pohon-pohon di jalanan terlihat seolah-olah bergerak? Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Berjumpa kembali bersama Ustazah Rini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan ceria. Hari ini sudah pada tahu ya kita mau belajar apa? Ya, benar sekali, kita akan belajar IPA. Jika pada pertemuan tatap muka atau PTM kemarin kita sudah belajar tentang teori gerak benda, maka untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang jenis gerak benda, gaya, hukum Newton, berat benda, gaya gesekan, dan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, meninjau ulang pada video apersepsi kita di awal tadi bahwa ketika kalian melakukan perjalanan mengendarai mobil, pohon-pohon di jalanan yang terlihat seolah-olah bergerak tersebut merupakan jenis dari gerak semu. Nah, anak-anakku solih-solihah, bila gerak semu tadi merujuk pada benda yang dikatakan seolah-olah bergerak, maka untuk gerak sesungguhnya itu terdiri dari gerak lurus dan gerak vertikal. Untuk jenis gerak yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerakan yang mempunyai lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus ini terdiri dari dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Contoh pada peristiwa GLB yaitu kereta api yang melaju di atas rel. Kemudian ada juga saat kita mengendarai sepeda motor. Lalu ada juga kapal laut yang bergerak di atas laut. Nah, akan tetapi gerakan GLB tersebut hanya berlangsung beberapa menit. Mengapa demikian? Karena pada waktu kita mengendarai kendaraan, kecepatan dari kendaraan tersebut tidak selalu konstan atau tetap, melainkan pada menit-menit tertentu kecepatannya akan berubah. Selanjutnya, contoh untuk peristiwa GLBB, yaitu jatuhnya buah kelapa dari pohonnya. Lalu ada juga ketika ada orang yang jatuh dari atap rumah dan sebagainya. Nah, untuk jenis gerak GLBB ini hampir semua benda mengalaminya karena memiliki besar kecepatan yang berubah-ubah atau tidak konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada GLB kecepatan atau kelajuan konstan, pada GLBB kecepatan atau kelajuan berubah-ubah. Anak-anakku solih-solihah, mari kita simak bersama-sama tentang rumus GLB dan GLBB. Yang pertama ada rumus GLB. GLB rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. Untuk rumus GLBB ada tiga. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Yang ketiga S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Anak-anakku solih-solihah, Ustazah punya tips untuk menghafal dan memahami rumus-rumus dari GLB dan GLBB tadi tanpa mengurangi makna dari rumus tersebut, yaitu dengan metode jembatan keledai. Untuk rumus GLB kita sebutkan dulu ya, S sama dengan V kali T. Nah, itu bisa kita baca sepatu. Untuk rumus GLBB ada tiga. Yang pertama tadi VT sama dengan V0 plus AT. Kita baca VT sama dengan watt. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita baca VT kuadrat sama dengan tuas. Yang ketiga S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita baca S sama dengan volt plus setengah ATT. Untuk berikutnya yaitu gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak yang mempunyai lintasan ke atas atau ke bawah. Untuk gerak vertikal dibagi menjadi dua, yaitu
gerak vertikal ke atas atau GVA diperlambat beraturan, dan gerak vertikal ke bawah atau GVB dipercepat beraturan. Contoh peristiwa GVA yaitu ketika kita melempar bola ke atas. Kemudian contoh dari peristiwa GVB yaitu jatuhnya bola dari atas ke bawah. Nah, hal tersebut mengacu pada konsep bahwa ketika kita melempar benda ke atas atau sampai pada titik maksimum, maka besar kecepatan benda tersebut adalah 0. Nah, ketika benda tersebut jatuh ke bawah, maka besar kecepatan dari benda tersebut adalah maksimum. Untuk berikutnya adalah gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tarikan ataupun dorongan. Nah, tarikan dan dorongan tersebut jika di dalam IPA dinamakan dengan gaya. Kata gaya berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu force. Nah, untuk simbol dari gaya itu diambil dari kata depan force yaitu F besar. Selanjutnya untuk satuan dari gaya adalah Newton atau N besar. Nah, gaya sendiri merupakan besaran vektor yang artinya memiliki nilai dan arah. Untuk kemudian, gaya tersebut semisal kita ketahui bahwa suatu benda memiliki gaya sebesar 10 Newton ke kiri. Artinya adalah bahwa gaya tersebut akan digambarkan dengan arah panah ke kiri sebesar 10 Newton. Anak-anakku solih-solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam atau memiliki sifat kelembaman. Untuk rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Untuk berikutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang terjadi pada suatu benda itu berbanding lurus atau searah dengan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya. Untuk rumus dari hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Untuk berikutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, untuk hukum 3 Newton memiliki rumus yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Untuk berikutnya yaitu berat benda. Berat benda di dalam fisika itu berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu weight. Nah, untuk simbol dari berat benda adalah W yang diambil dari kata depan atau huruf pertama dari weight tersebut. Nah, konsep dari berat benda tersebut adalah ketika semakin besar berat suatu benda, maka percepatan gravitasi bumi yang dialami benda tersebut juga semakin besar. Contohnya yaitu ketika hujan turun, maka butiran hujan yang lebih besar, ukurannya lebih besar itu akan jatuh terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti oleh butiran hujan yang lebih kecil. Begitu ya, sudah paham? Anak-anakku solih-solihah, untuk rumus dari berat benda yaitu W sama dengan M kali G. Untuk berikutnya yaitu gaya gesekan. Pada waktu membahas gerak, pasti beberapa dari kalian menganggap bahwa permukaan benda atau bidang tersebut benar-benar licin. Hal tersebut digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan. Akan tetapi, permukaan benda atau bidang yang benar-benar licin itu tidak ada. Jadi artinya bahwa tiap-tiap permukaan benda yang bersentuhan itu selalu timbul gaya gesekan. Arah dari gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, gaya gesekan juga disebut sebagai gaya hambat.
Semakin kasar suatu permukaan benda, maka gaya gesekan yang dialaminya akan semakin besar. Gaya gesekan dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Nah, untuk gaya gesekan statis itu adalah gaya gesekan yang terjadi pada benda ketika benda tersebut akan mulai bergerak. Kalau gaya gesekan kinetis yaitu gaya gesekan yang terjadi pada benda setelah benda tersebut bergerak. Rumus dari gaya gesekan yaitu yang pertama, gaya gesekan statis adalah Fs sama dengan mu s kali n. Kalau gaya gesekan kinetis yaitu Fk sama dengan mu k kali n. Untuk berikutnya yaitu penerapan hukum Newton. Hukum Newton di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali kita temui. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama pada tayangan berikut ini. Baik, anak-anakku solih-solihah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini tadi? Mudah dan menyenangkan bukan? Karena kalau mindset kita tentang IPA itu menyenangkan, maka ketika belajar dan mengerjakan tugas akan jauh lebih mudah. Ustadzah akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat kebaikan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.